Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Abdul Barok. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan terkait tugas mata kuliah rekayasa aquaculture. Nah, sebelumnya di sini eh, izinkan saya mempresentasikannya. Rekayasa aquaculture adalah cabang dari ilmu aquaculture eh, yang mempelajari tentang strategi, teknik, metode untuk perekayasaan sistem dan teknologi reproduksi yang digunakan dalam setiap ruang lingkup aquaculture. Nah, untuk selanjutnya adalah fokus studi yang kita lakukan di rekayasa aquaculture ini, aplikasi pemodelan matematik. Nah, yang kedua simulasi dengan program komputer. Yang ketiga untuk tujuannya yaitu perekayasaan kondisi lingkungan seperti kualitas air dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah perekayasaan dan perencanaan wadah dan berbagai teknologi aquaculture seperti teknologi pembenihan dan teknologi pemberian pakan, bahkan hingga sampai yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan sendiri secara umum rekayasa aquaculture biasanya dilakukan pada sistem operasi pengolahan air untuk memastikan kualitas lingkungan yang baik bagi kehidupan ikan. Maka sistem resirkulasi air menjadi aspek penting dalam usaha ini dengan menekan pada kandungan oksigen dan jumlah pakan yang diberikan untuk menentukan kapasitas produksi yang dapat dicapai. Nah, untuk selanjutnya adalah prinsip-prinsip aquaculture tidak hanya berorientasi pada efektivitas saja, tetapi juga menekan pada efisien dari setiap komponen yang menjadi input produksi untuk setiap target produksi yang ingin dicapai, terutama terkait dengan kebutuhan seperti energi, pakan, fasilitas, air, dan infrastruktur lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan rekayasa dalam aquaculture itu meliputi proses modifikasi dan inovasi teknologi yang sudah ada, penciptaan teknologi yang baru tepat digunakan untuk aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selanjutnya adalah prinsip utama dalam proses rekayasa aquaculture untuk menciptakan inovasi teknologi dalam aquaculture. Sederhana dan mudah digunakan itu sudah pasti, karena rekayasa ini mempermudah teman-teman untuk melakukan rekayasa aquaculture. Yang selanjutnya adalah atraktif secara kasat mata, harus menarik perhatian. Nah, yang selanjutnya adalah ekonomis, murah dan menguntungkan. Itu sangat dicari oleh beberapa pembudidaya. Yang selanjutnya adalah berkelanjutan atau sustainable, terkait dengan kemudahan dalam perawatan, perbaikan, dan masa pakai yang lama. Lalu ramah lingkungan. Sebisa mungkin teknologi yang dibuat tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan perairan. Ya, seperti kita lihat contohnya di tambak-tambak, lalu di sungai-sungai dan di danau, biasa itu ada KJA mereka membuat. Nah, itu sebisa mungkin itu tidak membuat masalah baru di perairan tersebut. Ditambah kalau semisal di lautan itu ada beberapa permasalahan lah, seperti ikan mati mendadak seperti itu. Selanjutnya ruang lingkup aquaculture. Yang pertama, lingkungan dan kualitas air, pemilihan lokasi aquaculture, kesediaan air, aquaculture sistem terbuka, mekanika fluida, teknologi pompa, pengukuran dan perakiraan aliran air, aquaculture kolam, air mengalir, dan bak. Nah, itu ada beberapa: aquaculture kolam, air mengalir, dan bak. Nah, itu menjadi ruang lingkup untuk menjadi rekayasa aquaculture. Nah, selanjutnya adalah aquaculture sistem resirkulasi. Ini memompa air untuk melakukan sirkulasi di dalamnya. Lalu ada untuk merekayasa seperti oksigen dan aerasi. Nah, itu bisa ditambahkan dengan pompa air, aerasi yang ditambah gitu dengan alat-alat yang sudah ada, dan tentu saja dipadukan dengan teknologi yang sudah ada. Yang terakhir adalah sterilisasi dan disinfeksi, yang dimana menghindari ikan-ikan terkena virus, dan itu bisa menyebabkan kemunduran dan kematian mendadak. Nah, begitu saja mungkin terkait presentasi yang saya lakukan mengenai rekayasa aquaculture yang cukup banyak dan beberapa item. Nah, mungkin sekian dari saya tutup. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.